Halo semuanya, perkenalkan saya Lisa Fitrianti Akbar. Saya adalah konsultan pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan teaser singkat mengenai risk management ISO 31000-2018. Teaser ini merupakan rangkaian dari online learning program yang dilaksanakan oleh LMFEB UI. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan kali ini, pertama adalah terkait dengan pengenalan beberapa standar manajemen risiko. Selanjutnya adalah mengenai seri standar manajemen risiko ISO 31000, kemudian dilanjutkan dengan beberapa alasan kenapa kita memilih ISO 31000, dan selanjutnya saya juga akan mencoba menyampaikan pengertian risiko dan manajemen risiko, serta tujuan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Dan terakhir, saya akan menyampaikan mengenai arsitektur manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat beberapa standar manajemen risiko yang diterapkan oleh berbagai organisasi dan perusahaan di dunia. Karena memang manajemen risiko sendiri sudah lama dikaji dan dipraktekkan dengan sistematis, terstruktur, dan ilmiah dengan berbagai macam kajian di negara-negara lain. Sebut saja beberapa standar seperti COSO, FERMA, BS 31100, OCIG, AZ-NZS 4360, dan terakhir ISO 31000 yang akan kita bahas pada kali ini. Selain standar-standar yang sudah disampaikan di sini, sebenarnya masih banyak lagi standar manajemen risiko lain seperti Basel yang sudah umum diterapkan di perbankan. Nah, ISO 31000 ini pada awalnya mengadap dari Australia Standard atau New Zealand Standard 4360 atau disingkat dengan AS-NZS 4360. AS-NZS 4360 menjadi platform pertama acuan dari ISO 31000 pada tahun 2005. ISO 31000 sendiri pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 yang sudah direvisi pada tahun 2018, sehingga guideline yang kita saat ini adalah ISO 31000-2018. ISO 31000 itu pada dasarnya lebih menekankan manajemen risiko sebagai proses strategis untuk membuat keputusan yang sesuai dengan risiko. ISO 31000 menekankan pada manajemen risiko secara umum atau yang lebih kita kenal dengan istilah Enterprise Risk Management. Biasanya perusahaan yang menerapkan ISO lain pada perusahaannya itu akan mengadopsi ISO 31000 sebagai integrasi dari standar internasional lainnya. Umumnya karena adanya persyaratan untuk menerapkan risk-based approach. Oke. Nah, ISO 31000 ini dikeluarkan oleh sebuah organisasi standarisasi internasional yang bernama IOS atau International Organization for Standardization. IOS ini terkenal dengan brand standarisasinya yang dikeluarkannya yaitu ISO. IOS itu berbasis di Jenewa, Swiss, dan saat ini telah memiliki 165 negara sebagai anggota dan telah mengeluarkan lebih dari 20.500 standar internasional. Nah, jika kita kembali kepada ISO 31000 mengenai manajemen risiko, di sini terlihat ya, di dalamnya itu terdapat beberapa standar yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama yaitu ISO 31000-2018 yang merupakan prinsip dan panduan manajemen risiko yang akan kita perkenalkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada ISO Guide 73/2009 tentang kosakata manajemen risiko. Lalu ada ISO 31004/2013 tentang manajemen risiko, panduan penerapan ISO 31000, dan terakhir ada ISO 31010/2019 tentang teknik penilaian manajemen risiko. Oke, jika kita coba simpulkan, ya kan, kenapa kita memilih ISO 31000 ini ya kan untuk diterapkan sebagai standarisasi penerapan manajemen risiko di organisasi kita. Jadi setidaknya itu ada 5 hal ya yang menjadi alasan kenapa ISO 31000 ini dipilih dan diterapkan menjadi standar manajemen risiko di organisasi. Yang pertama yaitu ISO 31000 ini sudah diakui secara internasional.
Jadi ketika kita menerapkan ISO 31000/2018 sebagai standar manajemen risiko dalam organisasi, itu akan lebih mudah diakui secara internasional karena ia merupakan bagian integral dari standar-standar lain yang diterbitkan oleh organisasi global yaitu ISO. Alasan kedua yaitu ISO 31000 ini kompatibel dan terintegrasi dengan standar internasional lain karena dikeluarkan oleh suatu organisasi yang sama yaitu IOS. Nah, hal ini bisa terlihat dalam bagian di samping ya. Standar-standar lain yang terintegrasi dengan ISO 31000 ini ada beberapa ya. Dan semuanya ini menggunakan pendekatan risk-based approach. Alasan ketiga, kenapa kita menggunakan atau memilih ISO 31000 adalah pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional menjadikan ISO 31000/2018 sebagai standar yang identik dengan SNI 8615/2018 dan menjadi standar penerapan manajemen risiko di dalam negeri. Alasan keempat, kenapa ISO 31000 ini dipilih, itu adalah karena ISO 31000 ini memiliki arsitektur yang komprehensif, yang meliputi prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Dan yang terakhir, ISO 31000 ini dipilih karena dapat diterapkan di berbagai industri. Sifatnya itu generik ya, sehingga dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik keuangan atau non-keuangan, organisasi pemerintah atau swasta, dan lainnya. Sedangkan jika kita bandingkan dengan standar lain yang ada yang hanya cocok diterapkan di industri tertentu, misalnya industri keuangan atau manufaktur. Baik. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan ISO 31000/2018, sebenarnya risiko itu diartikan sebagai efek ketidakpastian pada tujuan. Efek adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan, dan efek ini bisa positif atau negatif, atau juga bisa keduanya, ya kan? Nah, efek ini dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan apa yang disebut dengan peluang dan ancaman. Dalam ISO 31000 itu ditekankan bahwa risiko itu tidak selalu negatif. Jadi ada efek positif yang juga bisa ditimbulkan atau dengan kata lain disebut dengan opportunity. Walaupun di sini tidak disebutnya opportunity ya. Disebutnya adalah efek positif. Nah, selanjutnya manajemen risiko sendiri menurut ISO 31000/2018 itu adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Artinya di sini ada fungsi manajemen yang dijalankan, yaitu direct and control, mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan efek ketidakpastian tercapainya tujuan perusahaan. Dalam ISO 31000/2018 yang menjadi pembeda dengan ISO 31000/2009 itu sebenarnya adalah adanya satu tujuan yang mengikat 8 prinsip manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Dalam tujuan ini jelas terlihat ya bahwasannya fungsi manajemen risiko itu bukan hanya untuk melindungi dari efek negatif yang akan terjadi, namun diharapkan juga mampu menciptakan peluang-peluang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, yang terakhir dari paparan kali ini adalah terkait dengan arsitektur manajemen risiko. Inilah yang membuat perbedaan signifikan standar manajemen risiko ISO 31000 dengan standar lainnya. Disinilah sebenarnya uniqueness-nya ada. Jadi dalam diagram arsitektur ISO 31000 ini kita bisa lihat ini terdiri dari 3 bagian yang saling terintegrasi, yang terdiri dari prinsip manajemen risiko, framework manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Arsitektur ini cukup komprehensif ya, seperti yang kita lihat dalam klausul 4 terkait prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko di sini bukan hanya prinsip ya, namun dia juga menetapkan dan memberikan pedoman bagi kita apa itu tujuan dari manajemen risiko itu sendiri, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Jadi tujuan manajemen risiko itu mengikat ke 8 prinsip manajemen risiko di sekelilingnya. Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Nah, selanjutnya pada klausul 5 itu diperlihatkan mengenai framework atau kerangka kerja manajemen risiko. Poros utama dalam kerangka kerja adalah kepemimpinan dan komitmen.
Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi signifikan. Dan terakhir kita bisa lihat pada klausul 6 itu menunjukkan pada kita aktivitas yang utuh pada manajemen risiko atau aktivitas yang kita lakukan dalam pengelolaan risiko di organisasi kita. Nah, di proses manajemen risiko ini merupakan bagian integral manajemen dan pengambilan keputusan serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses di dalam organisasi. Proses manajemen risiko itu juga hendaknya melibatkan penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktek pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko. Baiklah, demikian Bapak Ibu pengantar manajemen risiko ISO 31000-2018 yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat berguna sebagai pengetahuan awal bagi kita semua. Kami membuka kesempatan jika Bapak Ibu tertarik untuk membahas hal ini lebih lanjut. Terima kasih banyak, salam sehat semuanya.